Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anas Yoga. Untuk beberapa segmen ke depan kita akan membahas materi-materi matematika. Untuk kali ini saya mau memulai dari dimensi 3 atau yang biasanya kita sebut sebagai bangun ruang. Oke, apa saja yang akan saya bahas kali ini? Yang pertama adalah jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Saya mulai dari jarak titik ke titik. Ketika kita punya dua titik, maka kita bisa membuat sebuah segmen garis gitu ya, garis lurus, dimana nanti garis lurusnya itu akan kita sebut sebagai sebuah jarak. Ketika kita bicarakan sebuah kubus ABCDEFGH seperti yang ada di layar, misalkan saya punya rusuknya panjangnya 4 cm, maka nanti kita bisa mencari jarak dari titik A ke titik C. Nah, atau misalkan dari titik A ke titik F, A ke misalkan H gitu, A ke G dan sebagainya. Nah, kita mulai dari A ke C dulu, dimana AC ini adalah sebuah diagonal bidang. Kenapa kok dikatakan diagonal bidang? Karena diagonal ini berada pada bidang dari kubusnya, yaitu adalah sebuah persegi. Ketika saya ambil alasnya itu atau ABCD itu, maka saya akan mendapatkan sebuah persegi di mana sisi-sisinya panjangnya adalah 4 cm. Berapa panjangnya dari AC? Kita bisa pakai teorema Pythagoras, di mana nanti AC akan sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat karena jumlahan dua sisi yang lain begitu ya. Kenapa dijumlah? Karena yang kita mau cari adalah sisi yang paling panjang gitu, atau hipotenusa. Maka kita dapatkan AC-nya adalah akar dari 16 ditambah 16 begitu, dimana hasilnya adalah 32 dan akar 32 adalah 4 akar 2. Lalu kita punya sebuah generalisasi, dimana ketika kita punya sebuah kubus yang mempunyai panjang rusuk A, maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Kita mulai dari diagonal ruang ya. Setelah itu sebuah kubus atau sebuah dimensi 3 itu beberapa mempunyai diagonal bidang dan mempunyai diagonal ruang. Contohnya adalah kubus. Ketika saya bilang ruas garis AG, maka ruas garis AG ini adalah sebuah diagonal ruangnya. Kenapa dia katakan sebagai diagonal ruang ya? Karena segmen garisnya ini ada di dalam atau ada di ruangannya dari sebuah kubus. Nah, lalu saya ingin mengambil persegi atau persegi panjang yang bisa saya konstruksi, misalkan itu adalah AC ini, dari ini A, C, G, E, maka ACGE itu nanti memuat ruas garis AG gitu ya. Ruas garis AG yang kita katakan tadi adalah sebuah diagonal ruang. Bisa tidak kita mencari panjang diagonal ruangnya atau ruas garis AG-nya? Tentu bisa, karena tadi kita sudah tahu bahwa AC itu adalah sebuah diagonal bidang yang tadi sudah kita cari panjangnya adalah 4 akar 2. Maka AG dengan menggunakan Pythagoras lagi, kita mendapatkan 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu nanti akan menjadi 48, dimana akar dari 48 itu adalah panjang sisi AG, dimana nanti kita bisa sederhanakan AG nya adalah 4 akar 3. Kita lakukan generalisasi lagi, maka panjang diagonal bidangnya adalah diagonal ruangnya, ini harusnya diagonal ruangnya adalah 4 A akar 3. Oke, misalkan minta sekalian diganti, saya punya ini panjangnya adalah A akar 3. Oke, ini bukan bidang tapi ini adalah ruang.
Oke, diagonal ruangnya adalah A akar 3. Selanjutnya, ketika kita ganti sisinya, dengan gitu kita akan lebih mudah untuk mengetahui berapa panjang dari sisi AC. Dari proses generalisasi tadi, maka kita bisa dapatkan bahwa panjang AC nya adalah 12 akar 2, gitu ya. Lalu ketika kita nanti mempunyai sebuah titik O, di mana titik O itu ada di tengah-tengah ada titik potong AC dan BD, maka O itu adalah titik tengah dari kedua ruas garis itu. Jadi nanti O itu akan membagi dua segmen garisnya sama panjang, entah itu AC dengan entah itu AO dengan AC, entah itu DO dengan BO gitu. Dan kesemua ruas garis yang terpartisi oleh O nanti panjangnya sama. Jadi AO akan sama dengan BO, sama dengan CO, dan sama dengan DO, yaitu adalah 6 akar 2. Setengahnya dari 12 akar 2. Pertanyaannya lagi, kira-kira berapa jarak F ke O? Nah, nanti dengan cara yang sama saya akan membuat sebuah persegi dari ini, gitu ya. Saya ambil, nah itu saya ambil untuk menjadi sebuah persegi panjang DBFH, gitu ya, dimana di dalam segmen garis DB nya atau BD nya itu memuat O gitu. Nah, panjang dari FO bisa kita cari menggunakan Pitagoras, mana FO nanti adalah BO kuadrat gitu. BO kuadrat ini ditambah dengan BF kuadrat. Jadi kita punya 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Setelah kita hitung nanti hasilnya adalah 6 akar 6. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah subbab baru, yaitu adalah jarak titik ke garis. Nah, melanjutkan yang tadi, berapa jarak titik B ke garis FO? Jadi FO kita sudah dapat ya. FO nya itu adalah 6 akar 6 tadi. BO nya kita juga sudah dapat 6 akar 2. Kenapa saya konstruksi 6 akar 2? Karena kenapa saya harus mengatakan BO? Karena nanti kita akan mengambil lagi sebuah persegi panjang DBFH, dimana nanti di dalam DBFH kita nanti mendapatkan ini segitiga ya, segitiga BFO. Jadi nanti clue-nya ketika kita bicara dimensi 3 atau bangun ruang adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan sebuah segitiga, begitu ya. Kita sudah mendapatkan segitiganya BFO, maka ketika kita ditanyakan jarak B ke ruas garis FO, maka kita tinggal mencari garis tinggi dari segitiga itu. Garis tingginya adalah X, begitu. Nah, perhatikan segitiga BFO nya ketika saya putar begitu. Nah, maka kita akan mendapatkan segitiga yang sama, tapi tampakannya berbeda, penampilannya berbeda. Ketika nanti kita bicara sebuah luas segitiga, maka ini adalah alasnya begitu, ini adalah tingginya. Kalau misalkan kita punya segitiga yang tampak begini, maka ini adalah alasnya dan tingginya adalah X. Nah, padahal luasnya sama, berarti kalau begitu untuk mencari X kita tinggal menggunakan perbandingan luas. Nah, itu dia 6 akar 2 kalikan 12 ketika kita lihat dari sisi yang segitiga yang ada di sebelah kiri ini ya. Misalkan ini adalah segitiga yang A gitu, ini adalah segitiga yang B. Nah, ini adalah luas untuk segitiga yang A, ini untuk luas segitiga yang B. Karena luasnya itu sama, A dan B itu kan sama, maka kita akan mendapatkan luas yang B itu adalah ini FO tadi adalah 6 akar 6 dikalikan X dibagi 2. Dengan 2 kita coret, 6 dengan 6 kita coret gitu. Lalu 2 dengan akar 6 sisanya adalah akar 3.
Untuk mencari X tinggal kita pindah ruas saja akar 3 nya ke sana, maka kita dapatkan X nya adalah 12 per akar 3. Nanti untuk mendapatkan hasilnya 4 akar 3 kita kalikan dengan sekawan akar 3 per akar 3. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi berapa jarak B ke ruas garis FO? 4 akar 3. Nah, sebab selanjutnya kita akan masuk ke dalam jarak titik ke bidang. Perhatikan kita punya bidang A, F, C, nah gitu. Dan kita mau mencari jarak titik B ke bidang ACF atau tadi bilangnya adalah FCA dan sebagainya, itu hanya masalah penamaan, tapi lazimnya adalah kita mulai dari alfabet yang paling kecil. Nah, ruas garis FO itu akan mewakili bidang ACF, sehingga nanti jarak B ke bidang ACF itu jaraknya akan sama dengan jaraknya titik B ke ruas garis FO. Yang perlu kita cermati adalah nanti ketika kita bicara bidang, maka bidang itu bisa diwakili oleh sebuah garis. Nah, siapakah garis yang mewakili bidang itu? Tidak selalu, tapi umumnya adalah sebuah sumbu simetri dari bidang itu. Oke, mari kita buat langkah-langkah pengerjaan ketika kita ditanyakan sebuah soal seperti ini. Yang pertama adalah kita harus menentukan ruas garis yang mewakili bidangnya. Siapa? FO. Karena FO itu nanti akan menjadi sumbu simetri dari ACF. O-nya ada di titik tengah antara ruas garis AC. Di sini adalah O. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengkonstruksi sebuah segitiga, gitu. Segitiga berdasarkan langkah pertama. Kita tadi bidangnya akan diwakili oleh FO, ya kan? Maka nanti kita akan secara trivial atau secara langsung kita akan mendapatkan sebuah segitiga BFO, dan dia siku-siku di B. Selanjutnya kita harus menentukan panjang sisi-sisi dari yang segitiga yang kita dapatkan tadi. Kita sudah tahu tadi BF nya adalah, ini BF nya sudah diketahui ya, karena ini adalah sebuah kubus, maka BF nya 12. BO nya adalah 6 akar 6, sudah kita bahas tadi. FO nya adalah 6 akar 6. Tadi BO nya berapa? 6 akar 2 ya, 6 akar 2 BO nya. FO nya adalah 6 akar 6. Yang keempat adalah kita menyesuaikan perhitungan berdasarkan permintaan dari soalnya, apakah perbandingan luas atau tidak. Nah, perbandingan luas itu tadi ya, yang kita bisa melihat sebuah segitiga dari dua tampak, alas dan tingginya gitu. Nah, untuk mencari jarak titik B ke bidang ACF itu kan tadi sama dengan jarak titik B ke ruas garis FO. Padahal tadi sudah kita bahas jarak titik ke garis, dan soalnya juga tetap sama, jarak titik B ke ruas garis FO. Maka dengan cara yang sama untuk mencari jarak titik B ke ruas garis FO, maka kita dapatkan jarak B ke ACF juga 4 akar 3. Jadi kita pakai perbandingan luas. Perbandingan luas dengan ini. Nah, nanti kita sama kayak tadi yang waktu kita bicara perbandingan luas ketika bicara jarak titik ke garis. Nah, ini adalah X yang tadi. Begitu. Jadi jarak titik B ke ACF adalah 4 akar 3. Nah, ada beberapa poin yang harus kita cermati di soal ini, yaitu adalah nanti BH itu adalah sebuah diagonal ruang. Diagonal ruang. Mana kursornya? Sana. Oke. Kita nanti punya BH-nya adalah itu BH-nya itu adalah
diagonal ruang, dimana nanti diagonal ruangnya itu akan terbentuk dari jumlahan ruas garis F, ini F apa enggak tahu gitu ya, dengan B yang tidak tahu apa, misalkan P ya, kemudian HP ditambah BP itu adalah ruas garis atau diagonal ruangnya dari kubus ABCD EFGH. Nah, apalagi yang bisa kita cermati dari soal ini, nanti kita bisa tahu bahwa perbandingan dari ini B ke ACF jaraknya dibandingkan dengan jarak H ke ACF itu perbandingannya adalah 1:2. Jadi ketika kita punya soal seperti itu, nanti kita butuh diagonal ruangnya aja. Diagonal ruangnya itu adalah 12 × 3 begitu. Kalau misalkan kita disuruh nyari ini yang atas H ke ACF, misalkan kita punya H ke ACF, tinggal kita lihat saja perbandingannya berapa tadi. ACF itu kan 2, berarti kita punya 2/3 kalikan 12/3 gitu. Jadi nanti jawabannya adalah 8. Silahkan dicari dengan menggunakan cara yang manual apakah betul jawabannya 8/3 atau tidak. Oke, selanjutnya mari kita berlatih untuk satu soal ini. Kita punya 5 stek ABCD, di mana panjang rusuk tegak itu TA, TB, TC, TD gitu ya. Dan alasnya ini berbentuk sebuah persegi dengan panjang rusuknya 6. Berarti ini 6, ini 6, ini 6, dan ini 6. Oke. Selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah berapa jarak T ke bidang ABCD. Nah, ini lagi kita punya titik ke bidang, berarti bidangnya akan diwakili oleh sebuah ruas garis. Oke, langkah pertama tadi menentukan ruas garis yang mewakili bidangnya, biasanya adalah sumbu simetri. AC boleh nggak? Boleh. BD juga boleh. Bahkan nanti kalau misalkan mau lebih ribet lagi, misalkan ini adalah P, ini adalah misalkan Q, ini adalah R, ini adalah S gitu. Kalian mau mewakili ABCD dengan PR juga boleh, mewakili ABCD dengan QS juga boleh. Cuma nanti akan lebih lama mengerjakannya karena kita harus mengkonstruksi sebuah garis TP dan TR misalkan, atau kita harus mengkonstruksi segitiga TS T PQRS ini S. Nah, TS sama Q. Nah, untuk mempermudah saja kita buat yang mewakili ABCD itu adalah AC. Dengan ini kita bisa mendapatkan sebuah segitiga TAC. Nah, itu yang warna hijau, dimana segitiga TAC itu adalah segitiga sama kaki dengan TA nya sama dengan TC. Oke, mari kita menentukan panjang sisi-sisi dari segitiga yang kita konstruksi tadi. Karena tadi panjangnya adalah 6 untuk yang sisi rusuk alasnya 6, berarti kita punya panjang AC nya adalah 6/2. FO nya adalah, ini bukan FO ya harusnya ya, ini adalah, ini akibat kopas ini ya. Nah, kita punya di sini adalah TA nya 8 dan kita punya TC nya 8. Nah, selanjutnya apakah kita bisa menggunakan perbandingan luas untuk mengerjakan soal ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Mari kita lihat segitiganya tadi. Nah, segitiga yang kita konstruksi yang TAC itu kan segitiga sama kaki, dimana nanti kita mau mencari jaraknya T ke ABC, itu sama aja kita mencari tinggi sebuah limas ya.
tinggi sebuah limas. Ketika kita bicara segitiganya, maka kita mencari tinggi segitiga TAC. Nah, TO itu nanti akan menjadi jarak dari T ke bidang ABCD atau jarak T ke bidang ke T ke AC. Itu T ke AC gitu ya. Nah, jarak T ke bidang ABCD itu sama dengan jarak T ke ruas garis AC sama dengan tinggi segitiga sama kaki TAC gitu ya. Ini adalah 8 kuat 8 panjangnya. Mana tadi kursornya? Ini 8. Sorry, ini adalah 8 begitu. 8, terus kita dapatkan OC nya ini adalah 3 akar 2, dan sini juga 3 akar 2 karena AC nya adalah 6 akar 2 gitu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan TO nya adalah 4 akar 6 akar 46 sorry. Jadi kita punya jarak T ke bidang ABCD itu adalah 4 akar 46. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menentukan besarnya sudut antara garis dengan garis, bidang dengan bidang, atau garis dengan bidang. Terima kasih, semoga bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.